Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini hari Jumat tanggal 27 November 2020. Berarti anak-anak sekalian, 3 hari lagi kalian akan mengikuti PAS, penilaian akhir semester. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak lebih jauh menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur kalau sepanjang malam kami bisa tidur nyenyak, dan pagi ini dapat bangun dengan tubuh yang sehat, udara segar, terik matahari yang indah. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami dalam pembelajaran kami sepanjang hari ini. Terima kasih, kami datang menyerahkan hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, berikan kami otak yang jenius, otak yang cepat menangkap, mengerti dan memahami apa yang kami pelajari, juga otak yang lama mengingat apa yang kami sudah pelajari, dan bisa mengingat kembali apa yang kami sudah baca, dan sehingga kami bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar dan mendapat nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang anak-anak muda ya, dalam cerita di Istana Babel ya. Nah, yaitu kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal 1 ayat 6 sampai 17 ya. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, Adakah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah bahwa hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus
dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal mereka memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Bapak ulangi, mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Anak-anakku, sejauh itu pembacaan firman Tuhan intinya adalah di sini kita mengenal yang tadi disebutkan orang-orang Yehuda, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ya, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka ini adalah anak-anak muda yang ada di istana Babel, yang rajanya tadi kita kenal, namanya Nebukadnezar. Nah, jadi sebelum mereka bekerja lebih jauh, mereka harus dirawat, ya. Dalam hal ini mereka dijaga makanan dan minumannya. Mereka harus makan makanan yang disediakan oleh istana. Tujuannya baik, ya, pasti baik, yaitu untuk apa? Supaya mereka sehat, supaya mereka cerdas, gitu, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, mereka mengatakan, mereka tidak kepada penjenang mereka berkata, tidak perlu kamu bersusah-susah untuk menyediakan makanan minuman bagi kami. Kami cukup disediakan sayur-sayuran saja. Lah, ini penjenang takut kan? Kalau nanti mereka itu kedapatan kurang sehat, badannya kurus, tidak cerdas, letoi, gitu kan. Nah, tapi Belsasar, Daniel, ya, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego menantang pencenang itu atau yang bertugas memberi mereka makan atau merawat mereka. Ya, kita adakan aja dulu percobaan selama 10 hari. Nah, biarlah anak-anak muda yang lain makan di makanan yang disediakan oleh raja, ya, di meja raja, makan daging, minum anggur. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, setelah 10 hari lewat, maka dilihatlah bahwa tadi kita membaca anak-anak muda ini, anak-anakku sekalian, mereka punya badan yang sehat, yang kuat, sekalipun hanya makan makanan yang sederhana. Nah, demikian juga jika dibandingkan dengan kecerdasan mereka, kepintaran mereka, maka anak-anak muda ini, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini 10 kali lebih cerdas. Perhatikan, ya, 10 kali lebih cerdas. Ayat 19, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan, nah, dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi. 10 kali dari orang yang berilmu, dari ahli-ahli jampi, atau dengan kata lain, yang paling pintar di sana itu, jika dibandingkan dengan kepintaran mereka, maka mereka jauh lebih pintar, 10 kali. Bayangkan.
Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya mau kalian menjadi anak-anak yang pintar. Ya, kita nggak perlu banding-bandingkan dengan yang lain ya, atau mungkin adik atau kakak membanding-bandingkan saya lebih pintar dari kamu atau dari teman-teman kita di sekolah. Tidak perlu. Tapi yang perlu adalah kamu harus lebih pintar gitu. Kamu harus bisa lebih pintar, lebih cerdas. Ternyata dalam dunia ini dibutuhkan kecerdasan, seperti tadi kita membaca Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, atau Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jadi mereka bekerja di istana raja. Segala sesuatu yang membutuhkan pengertian, penjelasan yang ditanya raja itu adalah mereka berempat ini, gitu. Dan pengetahuan mereka dikatakan jauh lebih daripada orang-orang yang berilmu, gitu loh. Nah, kita mesti cari tahu dong kenapa bisa begitu. Kalau dilihat dari tadi bagaimana cara mereka makan, bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka, nah ya dari istana mereka harus dikasih makan, dirawat sebaik mungkin gitu loh, excellent. Nah menurut istana itulah yang excellent, itulah yang terbaik. Mereka harus dikasih makanan-makanan yang bergizi, daging dan minum anggur. Nah, mereka ini tidak mau makan minum anggur itu, gitu loh, makan daging dan minum hanya sayur-sayuran. Nah, mengapa bisa begitu? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Ini bukan menampik atau seolah-olah nggak perlu makanan bergizi. Perlu juga, kita harus makan makanan yang bergizi, yang bervitamin. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita mengenalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, sekalipun kita makan sederhana, tapi kalau Tuhan memberkati, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa dalam tubuh kita, yang membuat otot-otot kita menjadi sehat dan kuat, yang membuat saraf-saraf di otak kita bekerja dengan maksimal, sehingga kita menjadi orang yang cerdas. Ya. Jadi karena Tuhan menolong dan memberkati keempat anak muda ini, karena mereka percaya kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, apa kekuatan dirimu? Apa hal-hal yang positif yang terdapat dalam dirimu? Dan bagaimana kamu mengembangkannya? Kalau kamu mengetahui dan menemukan dalam diri kamu hal-hal yang negatif, bagaimana kamu meniadakannya? Apakah kamu dengan mudah terpengaruh atau dengan mudah melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang atau tanpa memikirkan sebab dan akibatnya atau akibatnya? Kita memperhatikan mereka ini, anak muda ini, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka begitu teliti memperhatikan hidup mereka. Mereka tidak mau menjadi tidak mau menjadi orang yang menimbulkan hal-hal yang negatif. Tidak mau mereka dipandang rendah. Tidak mau mereka dipandang sebagai orang biasa saja. Apa sih susahnya kalau makan daging dan minum anggur itu? Tapi mereka lebih baik, ya. Nanti kalau kita baca dalam cerita selanjutnya, mereka itu mengandalkan Tuhan. Mereka selalu berdoa. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sebagai pelajar yang benar-benar memberikan hidupmu kepada Tuhan? Sehingga kamu benar-benar diberkati oleh Tuhan dengan otak yang cerdas. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingatkan bahwa apa yang kita miliki, kita bisa sampai sejauh ini, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu saya mau pada kesempatan ini supaya kamu meneladani anak-anak muda ini, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego,
yaitu Daniel, Asaria, dan Asaria. Ya, tadi kita baca ayat 19, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria ini. Kamu contoh dia, kamu tiru dia, kamu pelajari lagi nanti. Bapak tidak terlalu banyak waktu karena HP Bapak juga sudah penuh ini. Jadi sangat terbatas waktunya, tapi Bapak mengharapkan kamu baca ulang lagi. Ini kisah yang sangat bagus ya. Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, anak-anak muda yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Nah, sekali lagi, mengapa mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa? Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang berilmu di istana dan orang-orang ahli jampi, mereka didapati 10 kali lebih cerdas dari mereka. Ya. Nah, kamu sebagai anak Tuhan, sebagai pelajar Kristen, berapa kali kecerdasanmu dengan yang lain? Nah, artinya kamu harus cerdas. Cerdas juga bisa berarti pintar. Pintar dibuktikan dengan apa? Dengan nilai yang bagus. Nah, Bapak ingin katakan bahwa nilai itu, kepintaran itu tidak didapatkan dengan santai, dengan seenaknya, dengan semaunya. Harus ada kerja keras. Kalau secara rohani anak-anak muda ini berprinsip dari Tuhanlah kecerdasan, kepintaran, dengan cara apa? Menjaga makanan mereka tidak makan sembarangan. Nah, bagaimana dengan kamu? Nah, kalau kamu merasa bahwa kepintaran, kecerdasan dari Tuhan, kamu harus menjaga disiplin rohanimu. Harus ada prinsip hidup seperti anak-anak muda ini, tidak sembarangan. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, jadilah menjadi orang yang cerdas. Di samping kamu menjaga makananmu, kamu juga berusaha belajar segiat-giatnya, bekerja keras, belajar keras. Tidak ada orang yang pintar dengan sendirinya, tapi semua orang pintar karena belajar. Tidak ada orang yang dapat nilai bagus tanpa belajar, tapi semua karena belajar. Nah, sampai hari ini, sampai kemarin di WA, Bapak masih menemukan ada yang bertanya, tugas apa lagi yang belum saya kerjakan? Padahal satu pun kerjaannya, tugasnya belum dikerjakan. Pasti udah tahu dong orangnya siapa itu ya. Dan masih ada di antara kamu yang belum mengerjakan tugas. Ya, hanya baru 1-2. Ada yang sampai bab 2, bab 3. PH 2 belum dikerjakan, penilaian harian 2 belum dikerjakan. Halo anak-anakku sekalian, yuk semangat. Jadilah pelajar yang bertanggung jawab, yang peduli tentang pelajaranmu, tentang masa depanmu. Dan Bapak kasih tahu, Bapak tidak akan memberi nilai kepada kamu yang tidak mengerjakan tugas. Tidak ada nilai gratis. KI1, KI2, KI3, KI4 itu semua harus ada bukti kamu mengerjakannya. Kalau tidak ada, Bapak tidak kasih nilai. Nah, jadi Bapak harapkan anak-anakku sekalian, yuk belajar, usahakan, kamu pasti bisa. Sebab di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Ubah cara berpikirmu bahwa apa yang kamu kerjakan itu adalah untuk kamu sendiri. Kamu belajar untuk kamu sendiri, untuk masa depanmu. Sebab dunia ke depan bukan semakin baik, keadaan bukan semakin baik. Kalau bicara tentang pekerjaan, mungkin saingan kamu nanti setelah kamu dalam masa kerja habis SMP, SMA, kemudian kuliah, atau yang SMA, SMK mungkin langsung kerja, belum tentu kamu bisa diterima bekerja. Nah, kalau kamu pemalas, nilaimu jelek,
Siapa yang mau terima kamu bekerja? Oleh karena itu berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Bukan hanya sekedar pintar, tapi otak kamu, karakter kamu juga harus dibangun karena kamu adalah anak Tuhan. Pelajar Kristen yang punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh anak-anak muda ini. Belsasar, Sadrak, Mesad, dan Abednego. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ini. Mereka anak-anak muda yang punya potensi diri, potensi personal. Mereka punya kekuatan diri yang mereka kembangkan dan terus kembangkan. Nah, kamu sendiri apa hal yang positif yang kamu miliki? Kekuatan potensi kamu di mana? Ayo kembangkan. Kamu tidak akan menjadi apa-apa tanpa Tuhan. Apalagi kalau kamu malas. Apalagi kalau kamu tidak mau belajar. Apalagi kalau kamu tidak mau peduli dengan pelajaran kamu. Kamu tidak akan menjadi apa-apa. Kamu menjadi apa? Apakah kamu menjadi artis, menjadi anggota DPR, MPR, menjadi apa yang kau inginkan? Itu harus dengan kerja keras, kemauan yang tinggi. Tidak ada di dunia ini yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba jadi sukses, nggak ada. Ujuk-ujuk jadi apa? Pintar, nggak ada. Ujuk-ujuk jadi kaya, nggak ada. Nggak ada. Semua manusia di dunia ini bekerja keras, berusaha keras, siapapun dia. Orang kaya, orang pintar, mereka bekerja keras untuk hal itu. Dan kalau kamu belum berubah, maka kamu akan ketinggalan. Tapi masih ada kesempatan. Tuhan kasih kesempatan sama kamu. Nah, ini Bapak terus ingatkan, hari Senin sudah tanggal 30, ya. Kalian sebagian sudah mulai pilihan harian, ayo. Ketinggalan ini masih ada hari Jumat, Sabtu, Minggu, kerjakan lagi. Kerjakan tugas-tugasmu, ya. Tugas KI 1, ya, yaitu berdoa, membaca, ibadah, ya. KI 2 tentang spiritual, bagaimana kamu berkomunikasi di grup. Nah, bagaimana kamu bersosialisasi, berteman, berkawan. Nah, KI 3 pengetahuan, yaitu tugas-tugas membaca, menulis 10 soal dari bab 1 sampai bab 7. Kemudian mengerjakan PH1, PH2, dan juga mengerjakan latihan-latihan. Dan nanti terakhir pas penilaian akhir semester. Kemudian KI 4 keterampilan. Bapak sudah sampaikan karena ada 2 KD, maka ada 4 penilaian keterampilan, yaitu KI 4.1, titik 2, titik 3, titik 4, dan itu Bapak sudah jelaskan. Atau KI 4.1 membuat doa, KI 4.2 itu membuat puisi, KI 4.3 itu membuat naskah drama, bisa membuat gambar atau melukis, pilih salah satu. Kemudian KI 4.4 membuat clipping. Clipping itu yang ditonjolkan adalah gambarnya. Ya, kalau kamu seperti di kelas 2 ada John Wycliffe itu, nah cukup kamu tulis di bawahnya tanggal lahir, ya, lahir di mana, tanggal kapan, kemudian apa karyanya, ya. Nah, karyanya itu apa, kemudian meninggal tahun berapa. Nah, itu aja cukup, nggak usah dijabarin panjang-panjang, ya. Nah, saya rasa itu yang Bapak ingin sampaikan, anak-anak sekalian. Bapak berharap kalian yang masih banyak tunggakan tugas, masih ada waktu. Kalau kamu semangat, kalau ada kemauan, pasti kamu bisa. Ya, bersama Tuhan kamu bisa. Miliki prinsip seperti anak-anak muda ini, Belsasar, Sadrak, Mesad, dan Abednego. Mereka punya prinsip bahwa dengan Tuhan, bersama Tuhan, saya pasti bisa. Dan mereka bisa bahkan melebihi orang-orang yang berilmu di zamannya. Saya mau kalian menjadi pelajar, anak muda yang punya kelebihan,
dari anak-anak yang lain. Kamu pasti bisa. Tuhan akan menolongmu. Karena Tuhan menolong kita dan memberkati kita, Tuhan memberkati. Amin.